Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Kembali ke channel Junaidi Fayat. Kali ini kita akan membahas pembelajaran 4 subtema 1 di tema 2 kelas 5 SD. Adapun materi yang akan kita bahas pada video pembelajaran kita kali ini, yang pertama adalah menjelaskan cara memperoleh informasi dari teks. Kemudian yang kedua, usaha di bidang pariwisata. Dan yang ketiga adalah hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Ketiga materi ini akan kita bahas pada video kita kali ini. Oleh karenanya untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini, yuk simak dan cermati video ini dengan baik, sehingga kamu mudah dalam memahami materi yang akan saya jelaskan. Materi pertama adalah menjelaskan cara memperoleh informasi dari teks. Materi ini bersumberkan pada muatan bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar 3.2 dan 4.2. Langkah-langkah untuk memperoleh informasi dari teks yang pertama adalah bacalah judul teks terlebih dahulu. Jadi kalau kita mau memperoleh, pastilah kita akan dituntut untuk membacanya dengan cara seksama. Ini poin yang pertama. Jadi bacalah judul teks, kemudian bacalah bacaannya itu sendiri. Lalu yang kedua adalah bacalah teks dengan cermat untuk mengetahui isi teks. Jadi setelah judul kita baca, lalu kita baca teks itu sendiri atau isi dalam teks itu sendiri dengan cermat untuk mengetahui isinya. Untuk mengetahui isi teks pula gitu. Jadi dengan cermat, dengan seksama, dengan menyeluruh, dengan sepenuh-penuhnya. Lalu yang ketiga adalah dengan membaca cermat, kita dapat menggali informasi lebih mendalam, sehingga memahami isi teks dengan baik. Jadi dengan cara membaca cermat ya. Membaca cermat itu berarti membaca penuh dengan menghayati. Jadi jika kamu sulit untuk mencermati, maka kamu harus mengulang kembali bacaannya hingga kamu benar-benar paham. Itulah dengan arti dari membaca dengan cermat. Jadi ketika baru pertama kamu baca, paragraf pertama kamu baca kamu kurang paham, maka kamu membaca lagi bacaan paragrafnya sampai benar-benar kamu paham. Lalu yang keempat adalah atau menggunakan kata tanya. Jadi setelah ya 3 hal yang di atas sebelumnya, bacalah judul, bacalah teks, kemudian dengan membaca cermat, ini kita kurang atau belum dapat ya menemukan informasi teks yang ada, maka kita bisa menggunakan kata tanya dengan konsep 5W plus 1H. Nah, kata tanya ini dengan konsep 5W plus 1H adalah 5W nya itu sendiri, what, who, where, when, why, plus 1H. H itu how, bagaimana. Jadi what itu artinya apa, when kapan, where di mana, why kenapa. Gitu. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering kita temukan ketika kita setelah membaca teks, setelah membaca bacaan yang ada dalam setiap buku pelajaran kita, ada pertanyaan-pertanyaan di bawahnya. Dari sini mudah-mudahan kamu sudah tergambar ya langkah-langkah atau cara-cara untuk memperoleh informasi dari teks atau bacaan yang ada. Jadi inilah cara menjelaskan. Jadi setelah kamu memahami langkah-langkahnya, setelah kamu memahami langkah untuk memperoleh informasinya, kamu dapat menjelaskan dengan bahasa kamu sendiri kepada orang lain atau menuliskan kembali informasi yang ada pada teks ke dalam buku tulis kamu sesuai dengan perintah jika ibu guru kamu atau pak guru kamu meminta penjelasannya. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu usaha di bidang pariwisata. Materi ini bersumber pada ilmu pengetahuan sosial dengan kompetensi dasar 3.2 dan 4.2. Nah, ini adalah sumber ekonomi atau sumber pemasukan bagi suatu negara, kabupaten, kota, atau provinsi itu sendiri. Jadi yang namanya usaha pasti dilakukan oleh siapapun, baik provinsi, negara, maupun kabupaten.
Adapun ya pariwisata yang ada biasanya dan setiap provinsi ada, yang pertama adalah usaha pariwisata berupa penyewaan tempat penginapan. Nah, ini penyewaan tempat penginapan itu hampir setiap kota di Indonesia hampir ada. Namanya bisa hotel, bisa wisma, bisa villa, dan lain-lain. Ini adalah pasti ada ya. Kalau kita ke daerah manapun, ke kota manapun, nah usaha ini pasti akan kita temui. Walaupun dengan kondisi yang saat ini, tetap masih ada usaha-usaha penginapan yang ada dengan segala macam fasilitasnya. Selain penginapan yang ditawarkan, biasa juga ada tambahan berupa makan, berupa fasilitas kolam renang, fasilitas olahraga, dan lainnya. Kenapa ini ada? Karena ini adalah usaha yang paling dibutuhkan oleh orang-orang yang suka berjalan, yang suka traveling, yang suka ketika dia kelelahan dalam perjalanannya, maka tempat ini adalah tempat di mana orang akan beristirahat. Lalu yang kedua adalah jasa transportasi wisata. Jadi selain tempat penginapan yang selalu ada, nah ini juga pasti ada nih setiap wilayah, provinsi, kabupaten, kota, atau kota itu sendiri. Jasa transportasi wilayah adalah suatu keharusan, pasti ada ya yang namanya transportasi. Ya, setiap kota pasti ada transportasinya, baik transportasi biasa umum yang melayani warga masyarakatnya, begitu juga dengan transportasi wisata. Jadi kalau kita mau berwisata, ada bisnya, ada mobilnya, ada jasanya. Nah, ini penting ya, karena untuk mendukung yang namanya wisata atau pariwisata ke daerah-daerah. Ini suatu keniscayaan pasti ada. Tinggal kita mau mengeluarkan biaya untuk ya memperoleh jasanya tersebut. Lalu yang ketiga, setelah penginapan, kemudian jasa transportasi, ada juga yang namanya penjualan cenderamata. Jadi buah tangan dalam suatu tempat wisata, ketika kita bepergian kemanapun, ada namanya buah tangan yang disebut dengan cenderamata. Jadi cenderamata ini adalah kekhasan yang diperoleh ketika kita pergi ke tempat suatu objek wisata. Jadi ciri khas daerah tertentu yang hanya ada cendeраmatanya. Ini pun ada dikelola oleh masyarakat yang tinggal di wilayah sekitar objek wisata tersebut. Jadi kalau kita mau membuktikan ya, ketika setelah jalan-jalan, setelah kita melakukan wisata atau pariwisata, biasanya kita membeli buah tangan sebagai tanda bukti bahwa kita tuh sudah melakukan pariwisata, sebagai tanda bukti bahwa kita tuh pernah gitu pergi ke tempat wisata tersebut. Kemudian lanjut yang ketiga adalah yang keempat ya, maksud saya penjualan makanan dan minuman di tempat wisata. Karena makanan dan minuman adalah suatu hal yang pokok dan wajib ya, yang dibutuhkan oleh tubuh, maka pasti keniscayaan akan ada namanya penjual makanan dan minuman. Baik bentuknya seperti yang ada pada gambar ya, didorong, kemudian pakai tempat, kemudian ada yang di tempat yang tidak berjalan. Nah, ini macam-macam ya penjualan makanan dan minuman, dan ini adalah suatu hal pasti ada ya, sama seperti hal yang hotel atau tempat penginapan. Nah, ini ada empat hal yang termasuk usaha di bidang pariwisata yang pasti akan kita temukan atau kita temui ketika kita melakukan pariwisata atau melakukan wisata berkunjung ke suatu tempat objek wisata. Dari sini mudah-mudahan kita sudah terbayang ya, sudah memahami usaha-usaha apa saja yang ada pada bidang pariwisata.
Kemudian kita lanjut ke materi yang ketiga, hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Materi ini adalah materi terakhir pada video pembelajaran kita kali ini, dan materi ini bermuatan PPKN dengan kompetensi dasar 3.2 dan 4.2. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab harus kita laksanakan secara seimbang. Nah, ini poin utama ya. Ketika kita melaksanakan atau menuntut hak, maka kita harus melaksanakan dulu yang namanya kewajiban beserta dengan tanggung jawab kita pada posisi kita dimanapun berada, baik di masyarakat, di sekolah, maupun dimanapun. Mengerjakan kewajiban kita dengan penuh tanggung jawab. Jadi kewajiban yang ada di pundak kita, yang ada pada diri kita, harus kita lakukan sepenuh dengan tanggung jawab. Kita tidak boleh menuntut hak jika belum mengerjakan kewajiban. Nah, ini poin penting ya. Jadi jangan menuntut hak kita ketika kita belum mengerjakan yang namanya kewajiban. Jadi utamakan kewajiban dahulu kita kerjakan, baru kita menuntut hak. Sama halnya seperti kita bekerja dahulu, baru kita menuntut hak berupa upah yang harus kita terima. Contoh hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai berikut ya. Di sini adalah hak ya, hak sebagai warga masyarakat. Nah, contohnya adalah berhak untuk dipilih dan memilih dalam suatu pemilihan, baik pemilihan umum, memilih kepala desa, memilih kepala daerah ya, atau memilih presiden. Ini adalah hak yang diterima, yang harus dimiliki dan harus didapatkan ketika kamu sebagai anggota masyarakat ya, berhak memilih dan dipilih. Lalu yang kedua adalah kewajiban sebagai warga masyarakat. Kalau di sini contohnya hak dipilih dan memilih. Kalau kewajiban sebagai masyarakat adalah berpartisipasi dalam proses persiapan hingga pelaksanaan pemilihan agar berjalan sesuai dengan asas yang jurdil. Nah, ini penting ya. Jadi kita harus menjaga, memelihara akan adanya pemilihan jika kita ingin melaksanakan pemilihan umum. Jadi kita harus menjaga, memelihara daerah tersebut, tempat tinggal kita menjadi daerah yang aman. Dan ini adalah kewajiban kita menjaganya dan memeliharanya. Lalu tanggung jawab sebagai masyarakat, sebagai anggota masyarakat, yaitu menerima dan melaksanakan hasil pemilihan. Jadi ketika sudah dilakukan pemilihan itu sendiri, memilih kepala desa misalkan, maka kita harus menerima gitu, tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Inilah contoh-contoh ya, contoh hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Kalau di sini contohnya berkaitan dengan pemilihan umum atau pemilihan itu sendiri, haknya berhak dipilih dan memilih, lalu kita berpartisipasi, kewajiban kita dalam prosesnya, lalu tanggung jawabnya adalah menerima pelaksanaan atau menerima dari melaksanakan hasil pemilihan, baik itu yang terpilih siapa gitu, maka kita harus menerima yang sudah dipilih oleh masyarakat pada umumnya. Setelah kamu menyaksikan video ini dari materi pertama hingga materi ketiga, silakan kamu jawab soal latihan berikut, di mana soal ini terdiri dari 4 soal dan diambil dari video pembelajaran kita kali ini. Jawablah dengan jawaban yang tepat ya, benar dan sesuai dengan permintaan soal. Jawablah dengan hasil karya kamu sendiri tanpa harus meminta atau menerima bantuan dari orang lain. Selamat mengerjakan, saya doakan kamu bisa dalam menjawabnya dengan jawaban yang benar dan tepat. Demikianlah pembahasan kita pada video pembelajaran kali ini. Semoga dengan kamu menyaksikan video ini, kamu dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kamu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.